Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 3 ruang 2 semester 6, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, Putri Septa Cahyani dengan ujung NIM 47. Noval Akila Kusnadi dengan ujung NIM 51, Putri Padilla dengan ujung NIM 54, Aulia Veronica Lizani dengan ujung NIM 67, Faridatul Ulia dengan ujung NIM 74. Kami akan membahas tentang keberkahan mendakwakan sholawat. Teman, aku mau ngasih tahu nih pengertian sholawat Nabi. Secara bahasa, sholawat Nabi merupakan bentuk jamak dari sholat yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai rahmat dan keridhaan. Sedangkan salawat para malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai doa dan istighfar. Dan salawat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa dan pengagungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ketika Allah memerintahkan untuk membaca salawat kepada Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan hal yang sama, yaitu mendoakan kepada orang yang membaca salawat kepadanya. Doa dari Nabi inilah yang dinamakan dengan syafaat. Semua ulama bersepakat bahwa doa Nabi itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah pun akan menerima doa dan syafaat beliau kepada setiap orang yang membaca salawat kepadanya. Oleh karena itu, membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW dimaksudkan untuk mendoakan dan memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan dan kesejahteraan. Itu adalah pengertian salawat ya teman-teman. Kewajiban bersolawat. Para ulama sepakat mengenai kewajiban bersolawat bagi tiap muslim. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kita menjelaskan ayat 56 surat Al-Ahzab menyatakan tidak ada perdebatan di antara ulama bahwa bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sekalipun seumur hidup. Dan di setiap kewajiban-kewajiban ibadah, hukumnya sunnah muakkadah yang tidak semestinya ditinggalkan kecuali orang-orang yang memang tidak memiliki kebaikan. Saking tingginya kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat kepadanya sah atau tidaknya sholat, umat Islam pun bertanggung kepada apakah ia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak dijunjung sholawat setelah tasyahud. Melalui Abdul Muhaimin Ibnu Abbas, Ibnu Sal, Ibnu Sa'ad As-Sa'idi dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah Alaihi Wasallam yang telah bersabda, tiada sholat bagi orang yang tidak berwudu, tiada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya, tiada sholat bagi orang yang tidak membaca sholawat untuk Nabi, dan tiada sholat bagi orang yang tidak mencintai sahabat Ansar. Berikut keutamaan salawat Nabi. Yang pertama, malaikat memohonkan ampunan. Dari Asim ibnu Ubaidillah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amir ibnu Robi'ah menceritakan hadis berikut dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku sekali, maka para malaikat terus-menerus memohonkan ampunan buatnya selama ia masih membaca salawat. Karena itu, hendaklah seorang hamba membaca salawat baik banyak ataupun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mendapat syafaat di hari kiamat. Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat untukku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketiga, terhindar dari kesusahan dunia dan akhirat. Dari Yakub ibnu Zaid ibnu Talha yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku, lalu mengatakan kepadaku bahwa tidaklah seorang hamba membaca salawat untukku sekali melainkan Allah membalasnya 10 kali untuknya. Lalu berdirilah seorang lelaki dan bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku jadikan separuh doaku untukmu? Rasulullah menjawab, terserah kamu. Lelaki itu bertanya lagi, bolehkah saya menjadikan 2
sepertiga doaku untukmu?" Rasulullah menjawab, "Terserah kamu." Lelaki itu bertanya lagi, "Bolehkah aku jadikan seluruh doaku untukmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalau begitu Allah akan menghindarkanmu dari kesusahan di dunia dan kesusahan di akhirat." Seorang syekh di Mekah yang dikenal dengan nama Mani mengatakan kepada Sufyan, yakni bertanya kepada Sufyan tentang sanad hadis ini dari siapa yang menerimanya. Maka Sufyan menjawab, "Tidak tahu." Yang keempat, pencuci dosa. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, "Bacalah selawat untukku karena sesungguhnya selawat itu adalah pencuci dosa bagi kalian, dan mohonkanlah al-wasilah kepada Allah untukku karena sesungguhnya al-wasilah itu merupakan suatu kedudukan yang tinggi di surga dan tidak diberikan kecuali hanya kepada seseorang, dan aku berharap semoga orang itu adalah aku sendiri." Yang kelima, dibalas 70 kali lipat. Abdul Qais Maula Amir ibnu As mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abdullah ibnu Amr mengatakan, "Barang siapa yang membaca salawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah dan para malaikatnya membalasnya dengan 70 kali salawat untuknya." Karena itu, hendaklah seorang hamba rajin membaca salawat, baik banyak ataupun sedikit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat untuknya." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, terhindar dari sifat kikir. Dari Abu Dzar radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling kikir ialah orang yang disebutkan namaku di depannya, lalu ia tidak membaca salawat untukku. Wallahu alam." Kesimpulan dari materi ini adalah tidak akan rugi orang yang berdakwah di jalan Allah, karena sudah banyak buktinya dan keutamaan yang telah Allah siapkan bagi siapa saja yang ingin mengambil jalan dakwah di dalamnya. Tidak hanya dijamin keselamatan di akhirat saja, namun Allah berikan keberkahan rizki dan karunia dalam kehidupan di dunianya. Dan pastinya jika dia melakukan dengan ikhlas, maka pahala yang didapatkan akan berlipat ganda. Itulah kesimpulan dari materi ini.